Exploratory Data Analysis atau EDA itu bagaikan jantungnya data science, data mining, machine learning, atau artificial intelligence (AI). Sebagian besar pekerjaan data scientist atau data analis sebenarnya adalah EDA, yaitu data preparation seperti meremove noise, menghandle missing values, outlier, menangani duplikasi data, dan lain sebagainya. Di EDA kita juga bisa menghasilkan beberapa informasi atau insight yang berguna lewat berbagai visualisasi. Lalu bagaimana EDA ini dilakukan? Mari kita simak bersama. Baik, mari kita mulai diskusi kita di lesson pertama di modul Exploratory Data Analysis. Nah, di kurikulum konvensional, EDA ini adalah bagian dari beberapa modul lain. Sebagai contoh misalnya data mining. Namun di kurikulum yang lebih spesifik ke data science, EDA berdiri sendiri. Baik, mari kita mulai. Pada kesempatan pertama ini kita akan membahas data preparation. Berikutnya nanti di EDA yang kedua, lesson kedua, kita akan berbicara tentang visualisasi. Baik, EDA ya, exploratory data analysis, ini adalah bagian awal sebelum seorang data scientist atau data analis kemudian membuat model yang lebih kompleks. EDA ini juga kemudian digunakan untuk mendapatkan informasi atau insight lewat visualisasi dan statistik-statistik dasar. Nah, EDA sebenarnya diperkenalkan oleh John Tukey di tahun 1961 dan kemudian semakin berkembang seiring berkembangnya ilmu dan teknologi terkait data. Apa saja yang kemudian dilakukan di exploratory data analysis atau EDA? Di antaranya adalah data preparation, seperti mentransformasi data, lalu tipe data, menyesuaikan tipe data apabila ada yang kurang tepat, noise, menangani noise misalnya, lalu missing value, outlier, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya memeriksa asumsi-asumsi model yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Juga kita lewat EDA kita juga kemudian bisa melihat apakah kita perlu melakukan transformasi pada data yang kita miliki sebelum kita gunakan di pemodelan di tahap selanjutnya. Baik, jadi di EDA ini kita kemudian bisa juga mendapatkan dugaan-dugaan atau hipotesis-hipotesis yang nanti akan kita verify lewat model-model. Mengapa demikian? Nanti kita akan bahas. Karena EDA walaupun sangat powerful, tapi dia juga kemudian memiliki beberapa keterbatasan, yang kemudian keterbatasan itu nanti bisa ditutupi oleh model-model yang kita gunakan. Nah di EDA sendiri juga, nanti juga kita bisa mendapatkan di antaranya rekomendasi untuk apakah kita memerlukan data lebih banyak atau variabel lain yang dibutuhkan oleh model. Karena di EDA kita sudah bisa melihat dugaan kira-kira performa model nanti seperti apa. Data di dunia nyata bisa berasal dari satu tabel maupun beberapa tabel. Silahkan akses DFDS 01, dasar database untuk data scientist. Nah, di situ dijelaskan di dunia nyata biasanya data yang berasal dari basis data itu jarang sekali dia berasal dari satu tabel. Biasanya seorang data scientist atau data analis kemudian melakukan join ya dari beberapa tabel tersebut untuk membentuknya menjadi satu tabel. Mengapa demikian? Karena data engineer dan database administrator ya menyimpan datanya dalam bentuk data yang ternormalisasi. Yang gunanya adalah supaya dia lebih efisien dan lebih cepat, lebih baik juga dalam memanage data. Nah, tapi keperluan data scientist dan data analis di sini, nah ini di database gitu ya. Nah, ini di data scientist kita tapi perlunya satu tabel karena nanti modelnya hanya bisa menerima dari satu tabel. Jadi datanya dalam bentuk vektor gitu ya. Nah, ada beberapa istilah di tabel ini. Nah, satu baris biasanya disebut sebagai objek atau entitas. Nah, setiap objek atau entitas ini akan memiliki beberapa atribut. Atribut-atribut ini
Kemudian ada yang menyebutnya sebagai fitur, biasanya orang machine learning nyebutnya fitur, orang statistik kadang-kadang nyebutnya covariates, ada variabel atau sekedar kolom. Nah, orang database nyebutnya fields, tapi kurang lebih maknanya sama. Nah, tadi ya setiap ini baris itu objek atau instance. Nah, setiap nilai di atributnya ini disebutnya states. Jadi misalnya di sini stage-nya no, stage-nya single gitu ya. Ini stage-nya yes dan lain sebagainya. State dari suatu atribut. Nah, oke, itu kita mulai dari situ beberapa istilah dasar terkait dengan dataset ya, data. Exploratory data analysis ya atau EDA, kalau kita mengutip dari IBM yang menyebutkan sampai bahkan 80% waktu itu digunakan untuk melakukan EDA ya, melakukan pre-processing data, mengorganize data. Baru 20%-nya adalah analitiknya. Kalau SAS menyampaikan katanya ya sekitar 40 sampai 60% ya. 40 sampai 60%. Tapi sumber apapun yang kita gunakan biasanya selalu mengatakan bahwa pre-processing atau EDA itu memakan effort yang paling besar dari suatu data science life cycle ya. Jadi effort atau bagian paling besar dari analisa data justru pada persiapannya, bukan pemodelannya, bukan juga pada interpretasinya, tapi kemudian pada persiapan datanya seperti itu. Baik. Reprocessing data ini kemudian akan menjadi kunci utama apakah kita akan mendapatkan model yang valid dan reliable. Jadi artinya apa? Kalau kita melakukan data preprocessing-nya tidak baik, maka nanti akan menghasilkan model dengan insight yang salah atau model dengan performa yang buruk. Bahkan tidak hanya itu. Nanti kita akan lihat bahwa jika kita tidak melakukan preprocessing yang baik, bahkan sekedar visualisasi saja, itu tidak akan bekerja. Kalaupun kita mau mengambil insight dari beberapa statistik dasar, bahkan kalau kita mau mengambil beberapa insight dari statistik dasar, itu pun akan kemudian keliru apabila kita tidak melakukan preprocessing dengan baik. Kayak gitu ya. Nah, perlu dipahami kemudian adalah preprocessing yang berbeda berarti akan menghasilkan hasil nanti insight yang berbeda, akan mendapatkan performa dari model yang berbeda juga. Bahkan tidak hanya itu. Nanti untuk setiap model yang berbeda akan membutuhkan preprocessing yang berbeda. Nah, ini sering saya temukan kesalahan pemahaman tentang preprocessing. Saya sering melihat bahwa preprocessing kemudian adalah satu kesatuan, lalu hasil preprocessing-nya dipakai untuk berbagai macam model. Nah, ini sebenarnya kurang tepat. Yang tepat kemudian adalah nanti untuk beberapa model, dia kebutuhannya bisa jadi berbeda dibandingkan model yang lain. Sebagai contoh, ada model yang kemudian bisa menghandle missing value, ada yang tidak. Seperti itu. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nanti. Nah, ini tadi beberapa proses dasar di sini. Nah, ini bisa dilakukan di pemrograman, ya. Data preparation-nya bisa juga dilakukan di SQL lewat query-query. Jadi bahkan sebenarnya jika dilakukan lewat query-query, nah ini terkadang seringnya lebih cepat. Mengapa demikian? Karena memang struktur data di database itu kemudian ada indeks-indeks yang bisa dimanfaatkan sehingga prosesnya jauh lebih cepat dibandingkan kita melakukannya programmatically di bahasa pemrograman. Oke. Nah, tapi kemudian itu membutuhkan kompetensi database yang lebih besar, lebih dalam gitu ya. Nah, ini ada tadi sudah disebutkan data cleaning-nya, data preparation-nya termasuk noise, outlier, dan duplikasi, transformasi data jika dibutuhkan, tergantung juga nanti adalah asumsi dari modelnya seperti apa, bahkan dimensional reduction. Nah, saya mau sebelum kita melanjutkan ya, saya mau menekankan sekali lagi apa itu EDA ya. EDA itu di sini E-nya adalah exploratory. Jadi kita mengeksplor data itu ya. Nah, di dalamnya tadi ada yang komponen utamanya adalah data preprocessing atau preparation ya, preprocessing di sini. Terus di sini ada nanti visualisasi, lalu ada dasar statistik, ini basic statistik seperti rata-rata, median, modus dan lain sebagainya. Kemudian ada clustering.
Ya, jadi clustering itu di berbagai literatur tentang EDA, kalau kita buka buku, jurnal, dan lain sebagainya tentang EDA, maka clustering masuk dalam EDA. Nah, ini suatu sesuatu yang harus penting untuk kita pahami bahwa clustering bukan metode inferensia. Jadi clustering bukan inferensia, dia adalah exploratory data. Makanya kalau kita melakukan clustering, tidak pernah kita pisahkan antara training data dan testing data. Ya, karena dia bagian dari exploratory data analysis. Di EDA, tujuan kita kemudian bukan kemudian menyimpulkan ke populasi, kita explore data yang kita miliki. Kita tidak melakukan generalisasi seperti yang kita lakukan kalau kita pakai model regresi, super vector machine, neural network, dan lain sebagainya. Tapi benar-benar kita mendapatkan gambaran utuh dari data yang kita miliki, lalu menyiapkannya. Ibaratnya kalau kita masak, maka EDA itu bagaikan kayak nyuci sayurannya, dipotong-potong, lalu bumbunya kita rajang-rajang dulu dan lain sebagainya. Nah, nanti masaknya di model itu nanti seperti itu. Nah, ini adalah EDA ya, EDA. Nah, EDA ini bahkan sebelum kita melakukan pre-processing, sebenarnya kita perlu namanya business understanding dan data understanding. Nah, apakah dua hal ini berbeda? Nah, tentu saja berbeda. Jadi business understanding adalah kemudian domain knowledge-nya. Apa yang kita ketahui tentang data tersebut. Nah, ini bergantung kemudian kita sedang menerapkan data science di bidang apa, seperti itu. Misalnya, kita bekerja di industri kimia, atau kita bekerja di perusahaan transportasi online, atau marketplace, dan lain sebagainya, tentu saja ini akan berbeda-beda. Sebagai data scientist, dia tidak kemudian bekerja sendiri untuk di tahap ini. Seorang data scientist atau data analis kemudian bisa berkonsultasi dengan orang-orang di perusahaan yang lebih mengerti akan hal ini, dan biasanya adalah pegawai seniornya gitu ya. Jadi diawali bahkan sebelum kita mulai menganalisa data, kita memahami dulu permasalahannya. Nah, dari situ mungkin nanti akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang akan membantu kita dalam melakukan data preparation dan modeling nanti. Seperti contohnya adalah data apa yang yang tidak mempengaruhi. Dalam hal ini misalnya mempengaruhi kalau kita bekerja misalnya di perusahaan properti misalnya, apa yang tidak mempengaruhi misalnya keputusan apakah perusahaan akan invest di suatu properti atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya berdasarkan business understanding atau domain knowledge. Nah, setelah kita memahami business understanding-nya, to some extent ya, tidak kemudian sampai sangat memahami ya, tapi cukup untuk kita kemudian mulai bekerja sebagai data scientist. Berikutnya kita melakukan data understanding. Nah, data understanding agak berbeda dengan business understanding. Data understanding biasanya kemudian data scientist atau data analisnya pergi ke data engineer dan database administrator atau database administratornya untuk kemudian memahami data yang kita miliki. Variabel-variabelnya, ini variabel apa, cara ngukurnya bagaimana, diukur dari mana, lalu ada data yang tersedia itu apa saja ketika kita ingin meneliti tentang suatu hal, ya kita ingin menganalisa suatu hal dari data apa yang tersedia di database, seberapa banyak datanya tersedia, dalam kurun waktu berapa, nah itu juga penting. Sebagai contoh misalnya, kalau kita memiliki data hanya misalnya 3 bulan, sedangkan satu periode waktu itu misalnya 1 tahun, maka kita kemudian sulit untuk mendapatkan model forecasting yang baik. Maka kalau kita ingin bikin model kan minimal kita butuh 1 periode waktu untuk kemudian bikin model yang cukup baik, seperti itu. Syukur-syukur lebih dari itu, gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu juga ada variabel target atau tidak. Nah, di dunia nyata di big data system ini scarce ya, jarang sekali. Terus apakah kemudian ada data yang relevan atau tidak, atau kalau tidak relevan bisa dibuat relevan nggak lewat misalnya fitur engineering, menggabungkan beberapa variabel dan lain sebagainya. Apakah ada data tambahan misalnya dari eksternal selain yang dari database perusahaan,
Kita bisa misalnya data dari BMKG, data dari BPS, data dari media sosial, dari website, dan lain sebagainya, apakah relevan dan bisa kita masukkan ke dalam analisanya. Itu juga adalah beberapa hal yang kemudian dilakukan di data understanding. Jadi business understanding dulu, data understanding, baru kita kemudian pre-processing gitu ya. Jadi ada tahapannya seperti itu. Nah, terakhir adalah kemudian kita juga perlu memahami ya, siapa nih di perusahaan orang-orang yang kemudian mengerti tentang hal ini, tentang data ini. Nah, itu perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita mengolah datanya lebih lanjut. Nah, mengapa kita perlu melakukan pre-processing gitu ya? Nah, ini karena di dunia nyata data tidak seindah dengan data yang ada di buku-buku akademis. Nah, kalau di buku-buku kuliah data itu sudah rapi, sudah siap untuk kemudian diolah, tapi kemudian di dunia nyata, data itu begitu banyak noise-nya, sehingga pre-processing-nya makan waktu yang sangat lama. Nah, kita kemudian mengenal nanti ada istilah noise, outlier, dan lain sebagainya, termasuk bahkan encoding. Misalnya, tanggal yang kemudian disimpan dalam bentuk string, yang harus kemudian dirubah lagi dalam variabel berbentuk waktu, dan lain sebagainya. Nah, jika kita tidak kemudian melakukan processing dengan baik, maka kemudian kita akan tadi udah dibahas ya, akan mendapatkan insight yang salah atau model dengan performa yang buruk. Nah, ini perlu ditekankan. Nah, istilahnya ini adalah garbage in, garbage out. Di mana seberapapun ahlinya seorang data scientist, dia mengerti begitu banyak model, lalu dia memahami model-model yang begitu kompleks, tapi kalau pre-processing-nya tidak dilakukan dengan benar, maka modelnya tidak akan bekerja dengan baik, atau istilahnya adalah garbage in, garbage out. Kalau kita masukin datanya memang buruk, kualitasnya, reliabilitasnya tidak valid dan lain sebagainya, tentu saja sebagus, sekompleks apapun model yang digunakan, maka hasilnya tidak akan baik. Seperti itu. Beberapa langkah utama setelah kita melakukan apa itu tadi ya, business understanding dan data understanding, kemudian ya sudah kita lakukan data gathering ya. Kita data gatheringnya ini bisa berasal data dari database atau data warehouse di perusahaan, lalu kita integrasi data, ya, apa itu ekstraksi data tersebut bisa dari query dan lain sebagainya, lalu kita nanti melakukan cleaning data ya, transformasi jika dibutuhkan, dan ini tergantung nanti modelnya apa yang digunakan. Nah, begitu juga dengan melakukan normalisasi atau standarisasi di machine learning, ini biasanya dianjurkan untuk dilakukan untuk meningkatkan performa model. Nah, mengapa alasannya itu sudah dijelaskan di modul metode numerik. Pada kasus-kasus tertentu, nah, maka di EDA itu juga dilakukan data reduction. Data reduction bisa dilakukan data reduction baris, misalnya dengan melakukan sampling sederhananya. Bisa juga kemudian data reduction variabelnya direduksi. Bisa dengan melakukan feature selection berdasarkan domain knowledge atau berdasarkan metrik atau ukuran tertentu, dan cara-cara lain. Seperti misalnya ada dimension reductional teknik seperti singular value decomposition, terus nanti ada latent direct rate allocation, NMF, dan lain sebagainya. Itu nanti ada metodenya sendiri. Tapi ini tentu saja case by case, tidak selalu dilakukan dalam EDA. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan studi kasus ini. Nah, bayangkan Anda sekarang adalah seorang data scientist atau data analis yang sedang bekerja di sebuah perusahaan properti. Nah, kalau di Indonesia ini berarti seperti Century 21, terus Ray White, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Oke. Nah, kemudian kali ini data scientist-nya sejak awal sudah diberikan task-nya. Apa task yang diinginkan oleh perusahaan adalah kemudian memberikan rekomendasi ya, properti-properti mana yang sebaiknya perusahaan kemudian invest di sana. Seperti itu. Jadi kemudian dari rekomendasi kita, perusahaan akan melakukan investasi. Data yang kita gunakan pada kali ini adalah data dari buybyhome.com. Itu ada variabel jarak ke taksi ya, kalau di luar negeri ada, tapi kalau sekarang kayaknya ada Uber
Kalau ada transportasi online ini semakin tidak relevan lagi, tapi tidak mengapa kita gunakan dulu. Jarak ke pasar, jarak ke rumah sakit. Nah, kalau di Indonesia ini mungkin yang penting adalah jarak ke sekolah favorit ya. Karena di Indonesia kemudian sistem sekolah ini menggunakan sistem rayon gitu ya, daerah. Lalu ada berapa ini ya, karpet ya, bagian dari rumah yang diberikan karpet karena di luar negeri ada musim dingin, winter, sehingga memerlukan karpet ya, supaya lebih hangat rumahnya. Lalu luas bangunan, tipe tempat parkirnya seperti apa, nanti kita lihat. Lalu rumahnya berada di kategori tipe apa, misalnya di pusat kota, kota metropolitan, atau misalnya kalau di Indonesia di kabupaten, dan lain sebagainya. Curah hujan, dan terakhir adalah harga rumahnya itu sendiri. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan beberapa modul. Utamanya adalah kita akan menggunakan modul Panda ya untuk melakukan beberapa preprocessing. Lalu untuk visualisasi kita akan menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Dua modul ini biasanya digunakan untuk visualisasi. Lalu modul pendukung seperti biasa NumPy ya. NumPy digunakan untuk banyak hal di Python, terutama terkait perhitungan-perhitungan numerik. Data yang kita gunakan pada kesempatan ini adalah data berbentuk CSV. Datanya bisa diunduh juga dari sumbernya langsung, atau kalau Anda menggunakan Google Colab, datanya sudah saya buat mirror-nya di GitHub-nya. Jadi silahkan saja jalankan sel ini. Nah, kalau Anda ingin menjalankan secara lokal, maka data ini harus diunduh dulu, lalu diletakkan dalam folder data di mana Jupyter Notebook Anda berada. Tapi kalau menggunakan Google Colab, maka jalankan saja sel ini, nanti datanya akan otomatis terdownload di folder data, karena ini dibuat dulu folder datanya, ini perintah Linux, lalu widget itu adalah mendownload datanya, dimasukkan ke folder data tersebut. Nah, kemudian baru datanya dibuka ya dari file CSV-nya. Nah, mungkin ini ada sedikit diskusi menarik ya. Nah, kalau Anda baca berita baru-baru saja di England, terjadi suatu peristiwa di mana kemudian karena datanya disimpan dalam Excel, kemudian ada kejadian di sana musibah ya, ada maksimum baris dan maksimum kolom yang kemudian bisa dihandle oleh Excel. Nah, sehingga sangat tidak dianjurkan ya kalau di dunia nyata kita menyimpan data di Excel, terutama kalau datanya besar tentu saja atau berpotensi untuk jadi besar. Nah, minimal kita menggunakan CSV, karena CSV sebenarnya file teks yang kemudian besarnya tidak terbatas. Nah, lebih baik lagi tentu saja nanti menggunakan data dari database langsung, terutama database untuk big data, seandainya memang datanya kemudian berpotensi untuk menjadi sangat besar sekali, baik di jumlah kolomnya maupun jumlah barisnya. Ketika kita sudah meload datanya, maka di sini saya contohkan datanya saya load ke dalam sebuah variabel saya namakan price. Nah, tentu saja ini sekedar nama variabel, silahkan gunakan nama variabel yang lain. Ya, bisa misalnya rumah, atau misalnya DF, biasanya kalau yang baru belajar tentang hal ini biasanya menamakannya DF, karena nanti apa? Ketika kita lihat tipe dari variabel yang kita load dari price, maka lewat modul Panda, maka bisa kita lihat di sini, kita jalankan, maka terlihat bahwa tipe datanya adalah data frame ya, data frame. Kemudian di sini kita juga data frame tersebut memiliki properties shape ya. Dia adalah tuple berpasangan. Di sini saya simpan misalnya dalam folder N dan P, di mana N menyatakan jumlah baris, lalu P menyatakan jumlah kolom atau banyaknya variabel di data kita. Nah, berarti pada saat ini datanya sudah terload di memori di Python ya, di RAM kita ya. Kemudian bisa diakses lewat Python. Nah, datanya ada 936 baris dan 10 variabel atau kolom. Ketika kita membuka file CSV di misalnya Microsoft Excel atau Google Sheet, maka kemudian kita bisa langsung melihat datanya. Tapi tadi ketika kita kemudian mengimport data ke Python lewat modul Panda, maka kita kemudian tidak langsung mendapatkan datanya seperti apa. Nah, untuk kemudian mengintip datanya seperti apa, perintahnya ada beberapa perintah di Python. Yang pertama adalah head. Nah, head ini kalau kita jalankan, kemudian dia akan menampilkan
5 data teratas ya. Nah, head ke atas. Nah, ini tapi tentu saja kita kemudian bisa merubahnya misalnya jadi 7 data teratas seperti ini. Nah, kemudian data scientist atau data analis bisa mulai melakukan pemahaman data lebih lanjut dengan melihat isi dari datanya ya. Seperti contohnya di sini, oh ini 0,0, 0,0 semua, oh ini sepertinya harusnya integer nih, tapi yang nggak terlalu masalah ya biasanya ya. Integer dan float gitu ya, itu sama-sama numerik ya. Ingat tipe data Stephen yang pernah kita bahas. Nah, kemudian tapi di sini ada variabel namanya observasi. Loh kok ini sepertinya hanya menyatakan jumlah barisnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti kita cek kalau benar berarti dia kemudian tidak dibutuhkan untuk preprocessing lebih lanjut maupun pemodelan kita. Mengapa demikian? Karena di data science, di machine learning, itu pada dasarnya adalah kalau kita punya data atau variabel dalam hal ini ya, dalam hal ini variabel, maka jika dia terlalu seragam dan terlalu beragam, maka dia tidak bermanfaat untuk analisa lebih lanjut, baik di EDA maupun di model. Nah, konsep ini kita dapatkan di information theory, Shannon ya, ini ya tokoh paling terkenalnya. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, saya tidak akan jelaskan dengan formula, dengan rumus-rumus, tapi saya cukup jelaskan seperti ini. Misal di data ada misalnya di sini jenis kelamin, lalu di data tersebut pria semua dan hanya satu yang wanita atau 2 atau bahkan tidak ada sama sekali. Maka tentu saja variabel ini tidak informatif. Nah, bagi model dia kemudian tidak berguna untuk memprediksi atau melakukan peramalan. Begitu juga kalau ada data yang terlalu beragam seperti ini. Atau data kayak misalnya nomor mahasiswa, ya, nomor induk mahasiswa atau nomor induk pegawai atau NIK, ya, nomor kependudukan, di mana nilainya berbeda semua di setiap baris. Maka dia biasanya hanya digunakan untuk label, tapi tidak untuk analisa lebih lanjut, baik di EDA maupun di pemodelannya, seperti itu. Nah, terus seperti itu kita bisa lihat datanya di sini, misalnya oh parking dia kategorik ya, terus ya, nilai-nilainya state-nya adalah open, not provided, covered dan lain sebagainya, ada no parking juga. Lalu city kategori adalah kategori A, B dan seterusnya. Lalu rainfall di sini adalah integer ya, numerik, dan house price juga demikian. Nah, ini jadi kita kemudian bisa mendapatkan datanya seperti apa gitu ya. Cara berikutnya kemudian untuk mengintip datanya, ya dalam tanda kutip mengintip datanya adalah melihat datanya di ujung paling bawah. Nah, kalau tadi perintahnya head, nah sekarang kita tail. Ya, misalnya kita ingin melihat 9 data terakhir seperti ini, maka berarti price.tail 9. Maka kita lihat datanya seperti ini. Nah, ini akhirnya kita mengkonfirmasi bahwa variabel observasi memang dia menunjukkan hanya baris keberapa saja. Nah, nanti perlu kita lakukan preprocessing untuk meremove variabel observasi. Cara yang ketiga, yang kemudian ini sih recommended ya, yaitu dengan kemudian mengambil sampel secara random ya. Jadi tidak yang atasnya saja, bawahnya saja, tapi kita ambil beberapa contoh secara random. Misalnya di sini saya tuliskan price.sample 10, maka kemudian si modul Panda ini akan memilihkan 10 contoh data ya secara random. Nah, kita dapatkan seperti ini. Seperti itu ya. Nah, ini saya tadi lupa menyampaikan kolom paling sebelah kiri ini adalah indeks dari data frame-nya. Nah, nanti ini adanya namanya log nanti ya. Seperti kayak indeks di array ya, dia punya indeks, maka data frame juga punya indeks. Para data scientist atau data analis dalam kesehariannya tidak jarang kemudian dihadapi oleh data yang jumlah variabel atau kolomnya itu cukup banyak. Sehingga perintah seperti .column seperti ini akan sangat membantu sekali untuk mendapatkan ada variabel-variabel apa saja di data. Sebelumnya kita sudah mendapatkan informasi bahwa variabel ini observasi ya, dia ternyata hanya menunjukkan baris keberapa suatu data berada, sehingga seperti penjelasan sebelumnya kita perlu remove. Nah, untuk meremove kolom ini perintahnya cukup mudah sekali. Di data frame perintahnya fungsinya adalah drop, lalu apa kolom atau variabel yang ingin dihapus,
Di sini aksis sama dengan 1 maksudnya kolom, karena aksis sama dengan 0 adalah baris. Lalu in place sama dengan true. Nah, ini parameter yang sangat baik sekali, karena artinya dia kemudian tidak membuat variabel baru atau copy variabel di di memori. Kalau seandainya kita punya data frame, misalnya kolomnya adalah A, B, C, maka kalau kita melakukan seperti ini, df sama dengan df A, B, misalnya kita mau meremove C, maka ini bukan good practice di Python. Karena walaupun hanya sesaat, tapi di memori kita itu ada df, lalu ada df copy di sini, sementara ya. Df copy ketika ini dilakukan. Nah, terus disimpan di sini, baru kemudian yang ini dihapus, lalu baru jadi ada 1 df. Tapi sesaat dia ada 2 df di memori, atau disebutnya copy memory. Kenapa ini tidak bagus? Karena kalau kita mengolah data yang besar seperti big data, nah, melakukan hal tersebut bisa kemudian menambah waktu, kompleksitas, dan juga penggunaan memori yang sangat besar sekali. Nah, perintah in place sama dengan true, dia tidak melakukan copy memory, karena kemudian df di sini adalah objek dan dia punya pointer to kolom-kolomnya. Jadi misalnya di sini pointer to observation. Nah, yang dia lakukan cukup hapus ini aja, pointernya aja. Lalu kemudian value di mana si kolom observation berada. Nah, kemudian tapi tidak ada copy memory di RAM-nya, di memori komputer. Sehingga sebisa mungkin jika memang ada parameter in place sama dengan true, sebaiknya digunakan. Nah, ini kita jalankan, maka kemudian kita sudah mendapatkan data di mana observasinya sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian kita bisa mengeluarkan perintah price.info. Nah, secara umum sebenarnya ketika file CSV kita di load, di Pandas, maka dia sudah berusaha menduga tipe-tipe variabel dari setiap variabel yang kita miliki di data. Tapi kadang-kadang tidak tepat. Contohnya di sini parking sama city kategori, ya di sini oleh Python dikenalinya sebagai objek-objek, maksudnya di Pandas adalah string gitu ya. Namun lebih tepatnya tadi kan untuk kasus kita di data ini dia harusnya adalah kategori. Kalau yang lainnya ini masih float, walaupun kita lihat tadi harusnya integer gitu ya, tapi karena nanti dalam pemrosesannya saya akan perlakukan secara numerik, jadi tidak mengapa di situ saya tetap jadikan sebagai float saja. Cuma ini kita rubah nih parking sama city kategori. Dan bagaimana kita merubahnya, merubah tipe variabel tadi? Nah, ini cukup mudah di modul Pandas di Python, cukup menyampaikan bahwa price parking sama dengan price parking, tapi terus kemudian .s type-nya kategori. Begitu pula juga di variabel city kategori. Nah, kalau ini kita jalankan, lalu kita keluarkan perintah di types untuk mengecek tipe variabelnya, maka kita mendapatkan sekarang yang tadinya objek untuk variabel parking dan city kategori, sekarang sudah berubah menjadi kategori. Proses selanjutnya yang kita akan lakukan pada data preprocessing ini adalah menghilangkan duplikasi di data. Nah, tergantung permasalahannya, nah ini akan perlu untuk kita lakukan atau tidak. Contoh misalnya pada kasus kita di data terstruktur ini, maka duplikasi perlu untuk dihilangkan. Tapi kemudian pada kasus-kasus tertentu, misalnya pada data media sosial, ini memungkinkan ya ada beberapa status tertentu atau hashtag yang memang muncul beberapa kali. Dan kalau memang itu ingin diperhitungkan, misalnya sebagai hashtag analisis, trendingnya hashtag, maka duplikasi data tersebut tidak dihilangkan. Nah, pada kasus kita, ini kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, ini cukup mudah sekali kalau di Python. Itu cukup kita kemudian memeriksa dulu nih. Ini memeriksa dulu. Nah, untuk memeriksanya di Python perintahnya hanya kemudian price.duplicated lalu .sum. Nah, kalau kita kemudian jalankan perintah ini, maka kita dapatkan di sini, nah tadi ya kita shape dulu, shape-nya 936 baris, 9 kolom, karena tadi kita sudah menghilangkan satu variabel observasi,
Dan di sini duplikatnya ada sebanyak 4 baris gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kemudian kita bisa hilangkan dengan cara di sini. Nah, ini cukup mudah saja. Perintahnya adalah drop duplicates. Drop duplicates, lalu kita pakai perintah seperti tadi, in place sama dengan true untuk efisiensi memori. Kemudian kita cek lagi nih, price duplicated.sum-nya berapa. Kalau perintah ini bekerja dengan baik, maka seharusnya ini jadi 0, bukan lagi 4. Lalu kalau kita cek price.shape-nya, ukuran data kita seharusnya sudah berkurang dari ukuran sebelumnya. Kita jalankan. Nah, kita dapatkan bahwa data kita, nah di sini 0 ya, duplicated sum-nya sudah tidak ada lagi, dan data kita sudah berkurang 4 baris, duplikasinya sudah hilang. Nah, sampai sini saya ingin menyampaikan bahwa seandainya tadi kita tidak menghilangkan dulu variabel observasi, maka tidak akan ada duplikasi, karena setiap baris kan berbeda nilai observasinya, seperti itu. Nah, ini kemudian ada hikmah yang bisa kita ambil dari sini, bahwa pre-processing itu memiliki suatu keterurutan tertentu yang penting untuk dilakukan. Jadi kalau urutannya tidak tepat, maka nanti menghasilkan pre-processing yang berbeda. Nah, itu bisa jadi tidak tepat hasilnya. Seperti itu. Kayak seperti ini, kalau kita tidak hilangkan dulu variabel observasi, maka kita tidak bisa menghilangkan duplikasi dengan cara seperti ini. Nah, itu ya, itu adalah hal yang penting untuk diingat bagi data scientist maupun data analis. Jadi ada keterurutan pre-processing. Nah, ini akan lebih terasa lagi nanti ketika kita mengolah data yang berbentuk teks seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan variable selection. Nah, variable selection sendiri kalau di dunia nyata ya bisa kita lakukan dengan domain knowledge ya, bergantung pada kemudian pengetahuan kita, business understanding kita terhadap permasalahan, variabel mana yang kemudian bisa diikutsertakan, variabel mana yang tidak diikutsertakan. Pada contoh ini misalnya saya hanya akan melakukan selection berdasarkan tipe dari variabelnya. Contohnya kalau kita ingin hanya mengambil variabel-variabel yang bertipe numerik, baik float maupun integer, maka kita bisa melakukannya dengan perintah select the type. Lalu kita tambahkan parameternya, include, lalu apa yang mau kita include tipe variabelnya. Nah, dalam hal ini saya float dan integer. Nah, disimpan hasilnya dalam sebuah data frame baru. Di sini contohnya price underscore num yang kalau saya lakukan, maka kemudian kita mendapatkan hanya variabel-variabel bertipe numerik. Begitu juga dengan kalau misalnya kita hanya mengambil yang kategoriknya saja, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa mengubah di sini parameternya jadi include-nya kategori. Lalu di sini misalnya disimpan dalam data frame yang dengan nama price kategori, seperti itu, price cat gitu ya, seperti itu. Nah, sangat mudah sekali di Python. Nah, kemudian kalau nanti kita misalnya mau pakai regresi logistik dan model-model lain yang awalnya dia hanya numerik saja, lalu kita ingin mengikutsertakan variabel kategorik, biasanya kemudian kita menggunakan variabel dummy atau variabel atau one hot encoder kalau di machine learning ya biasanya makainya. Nah, itu sangat mudah sekali kalau di data frame kita tinggal bilang misalnya pd.getDummies, lalu getDummies dari variabel kategori apa. Di sini saya contohkan misalnya variabel kategori tempat parkir ya, tipe parkir ya. Lalu saya tambahkan imbuhan di depan variabel baru yang terbentuk yaitu park. Lalu disimpan dalam di sini variabel df. Nah, kalau kita cek df.head di sini maka hasilnya kemudian dari sebuah variabel yang memiliki 4 nilai tadi, karena parking tadi punya 4 kemungkinan nilai, yaitu tempat parkir tertutup, tidak ada tempat parkir, tidak ada informasinya, dan juga tempat parkirnya ada tapi terbuka. Dari satu variabel 4 kategori, setelah kita merubahnya jadi variabel dummy, dia berubah menjadi 4 variabel seperti ini. Nah, ini cara melakukannya cukup seperti itu, mudah sekali. Nah, kemudian kalau kita ingin menggabungkannya lagi, maka perintahnya adalah di sini pd.concat. Ya, jadi perintahnya adalah concat pakai modul pandas.
Lalu apa yang kita konkatenasi, misalnya data frame awal, price dengan DF. Seperti biasa, aksis sama dengan 1, artinya kemudian kita mengkonkatenasi berdasarkan kolom. Satu kolom 0 adalah row atau baris. Nah, kita kemudian bisa cek ya, bisa cek di sini. Nah, hasilnya kita kemudian memiliki variabel baru ini selain variabel-variabel lama kita tadi. Nah, saya juga di sini memperkenalkan perintah transpose. Nah, perintah transpose ini sangat bermanfaat kalau data scientist atau data analis di dunia nyata biasanya mereka variabelnya banyak. Kalau hanya df.head biasanya ke samping terus tidak kelihatan, susah gitu ya. Nah, dengan perintah transpose kemudian kalau variabelnya banyak, ini sangat membantu sekali kita untuk mengintip data frame-nya seperti itu ya. Oke. Oke, selanjutnya tentu saja kemudian kita juga bisa memilih variabel yang kita inginkan ya dengan cara memilihnya secara manual. Jadi misalnya pada saat kita menggunakan business understanding di feature selection. Dalam hal ini saya mencontohkan misalnya variabel X ya, variabel baru di sini adalah kemudian dari data frame kita tapi hanya mengambil 2 variabel. Contohnya di sini adalah house price dan jarak ke pasar. Yang harus hati-hati di sini adalah kurung sikunya ada 2 ya. Kurung sikunya ada 2. Nah, ini biasanya untuk pemula suka membuat kesalahan di mana dia kurung sikunya 1. Nah, ini harus hati-hati kurung sikunya 2 seperti ini. Nah, kemudian kalau ini kemudian dijalankan, nah kita mendapatkan data frame yang hanya berisi 2 variabel seperti yang sudah kita pilih secara manual. Nah, pre-processing selanjutnya adalah kita ingin mengeliminir, mengeksklud atau kemudian memperbaiki noise di data. Nah, kenapa noise di data ini terjadi? Ya, ini terjadi karena banyak hal. Tergantung datanya berasal dari mana. Ya, misalnya kalau datanya berasal dari sensor, bisa jadi karena misalnya baterainya lemah atau karena ada faktor cuaca yang mengganggu sensornya, atau misalnya alat ukurnya bermasalah. Kalau di input secara manual mungkin ada kesalahan input oleh yang entry dan lain sebagainya. Kalau datanya dikirim karena apa itu transmisi yang tidak sempurna, nah ini biasanya noise ini kemudian terjadi, termasuk karena inkonsistensi penamaan sesuatu. Misalnya jenis kelamin ada pria, ada lelaki, ada laki-laki, gitu, ada cowok banget misalnya seperti itu. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan outlier ya, outlier. Nah, kalau outlier ya adalah data yang kemudian dia berbeda secara signifikan dengan data-data lainnya. Nah, outlier bukanlah noise dalam artian berarti outlier adalah data yang valid. Nah, terutama di big data, outlier akan ada dalam jumlah yang cukup signifikan. Nah, sampai sini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting bagi data scientist. Satu, saya sering membaca atau mendengar penjelasan tentang outlier bahwa kemudian outlier di-exclude. Nah, ini kata-kata outlier di-exclude ini tidak tepat. Tidak tepat. Karena apa? Nanti di dunia nyata justru perusahaan itu tertarik dengan para outlier ini. Ya. Jadi kenapa begitu? Karena biasanya misalnya outlier ini adalah klien-klien, customer-customer yang mungkin penghasilannya sangat besar. Nah, outlier bisa outlier kiri, outlier kanan gitu ya. Tapi contohnya misalnya di Indonesia itu nasabah dengan simpanan lebih dari 2 miliar dan tersimpan selama lebih dari setahun ya mengendap, itu jumlahnya lebih dari 250.000 orang di Indonesia saja tuh. Jadi ya para outlier ini kan ya adalah orang-orang yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian jangan di-exclude. Kata-kata yang tepat adalah kemudian diolah secara terpisah. Kenapa diolah secara terpisah? Karena model statistik dan machine learning biasanya kemudian memiliki asumsi bahwa datanya berasal dari sebuah distribusi gitu ya. Sedangkan kalau outlier ini kan seolah-olah jadi kayak 2 distribusi ya, walaupun juga di big data kebanyakan seperti ini ya, distribusinya distribusi long tail atau Pareto. Nah, di sini terlihat adanya outlier seperti kayak di media sosial 2% user itu mengenerate kurang lebih 60% informasi.
ya. Sehingga kemudian kita harus hati-hati nih kalau menyimpulkan sesuatu data dari media sosial. Karena bisa jadi itu tidak mengilustrasikan data yang dari seluruh netizen. Jangan-jangan hanya 2% ininya aja yang aktif dari media sosial. Jadi hati-hati dalam mengeneralisasi atau menginterpretasi hasil dari media sosial. Jadi itu ya, jangan di-exclude ya. Yang kedua tadi, nah ini kemudian diolah secara terpisah, kemudian tergantung ya. Kalau jumlahnya sedikit, biasanya kita lakukan EDA lagi. Jadi hanya lakukan basic statistik dan exploratory. Tapi kalau jumlahnya cukup banyak, kemudian kita bisa lakukan pemodelan juga setelah melakukan EDA tentu saja, seperti itu. Hal kedua yang ingin saya sampaikan terkait outlier ini adalah ada model-model yang kemudian robust terhadap outlier, ada model-model yang tidak robust terhadap outlier. Ya, gitu. Jadi contohnya misalnya kayak K-means, ya. K-means karena dia menghitung sentroidnya menggunakan means rata-rata, maka dia tidak robust terhadap outlier. Tapi misalnya model-model yang berdasarkan frekuensi seperti decision tree itu cukup robust terhadap outlier dan juga bahkan nanti bisa menangani missing value. Jadi kemudian ini juga bisa menjadi perhatian ketika data scientist atau data analis melakukan pre-processing. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas bahwa outlier itu bisa kemudian kita kategorikan menjadi dua macam. Yang pertama adalah univariate outliers, yaitu outliers yang kemudian kita dapatkan dari sebuah variabel. Jadi contohnya misalnya variabel X1 di sini, lalu kita cari outliernya. Nah ini cenderung mudah jika univariate, karena kemudian kita bisa misalkan mengasumsikan data tersebut berasal dari suatu distribusi, lalu membuat semacam misalnya selang kepercayaan. Nah di luar selang itu maka dia dianggap sebagai outlier. Atau misalnya kita bisa menggunakan box plot untuk menemukan misalnya outlier berdasarkan nanti kuartil. Oke. Nah, tapi outlier tidak hanya kemudian univariate. Ada kalanya misalnya datanya seperti ini, ya seperti ini misalnya. Lalu di sini misalnya adalah X2, di sini X1, jadi multivariat. Lalu ada sebuah data misalnya di sini. Nah, kalau kita lihat hanya nilai X1-nya saja, dia tidak terlalu istimewa karena ada data lain yang juga nilainya lebih besar dari X1. Kalau lihat nilai X2-nya dari data ini, dia pun demikian. Masih ada yang lebih kecil dan lebih besar, normal-normal saja. Tapi kalau kita lihat X1 dan X2 sekaligus, maka kita dapatkan bahwa data ini adalah outlier karena kemudian tidak ada data lain di sekitarnya. Nah, ini biasanya aplikasinya contohnya seperti fraud detection. Fraud detection itu kalau dilihat per variabel tidak ada yang aneh, tapi kemudian kalau kita lihat beberapa variabel sekaligus, maka kita kemudian bisa mendeteksi hal tersebut. Fraud ini bisa kemudian misalnya transaksi kartu kredit, transaksi di marketplace, promo gitu ya, yang aneh dan lain sebagainya. Ada beberapa macam ya, sebenarnya ada banyak sekali metodenya, tapi yang mainstream biasanya adalah DB-scan untuk data yang tidak terlalu besar, tapi sayangnya di distributed data, distributed computing seperti big data, DB-scan ini sulit algoritmanya untuk dibikin scalable. Jadi dia efisien untuk data yang kecil, tidak besar, tapi kemudian tidak scalable untuk data yang sangat besar. Nah, untuk data yang sangat besar di big data biasanya kita makanya isolation forest. Nah, ini support di Spark, ya ini jadi bisa untuk big data seperti itu. Nah, ini ada beberapa referensi yang saya sertakan untuk kemudian membahas lebih jauh tentang outlier ini. Nah, kita akan bahas di DB-scan di pembahasan nanti saat unsupervised learning bagian kedua, tapi yang akan dibahas nanti di modul EDA ini adalah outlier yang univariate. Mari kita kemudian mengaplikasikan beberapa hal yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita mulai dengan di sini, kita mulai dengan kategori plot ya. Kita lihat di sini. Nah, terlihat di sini ya, kategori plot tidak bekerja karena ada ini nih, ada outlier. Ya, tadi sudah disampaikan, disinggung bahwa outlier tidak hanya kemudian
mempengaruhi performa model, tapi bahkan sekedar visualisasi, dia tidak bisa bekerja kalau ada outlier ini. Nah, ini bisa outlier, bisa noise ya. Nah, bagaimana kita caranya, tahu caranya kita membedakan antara outlier dan noise. Nah, ini harus kita kembalikan, kita tanyakan kepada yang mengerti tentang datanya, misalnya data engineer-nya, atau database administrator, atau pihak lain yang mengerti, yang bisa memvalidasi apakah ini outlier atau noise. Kalau noise, maka kemudian kita bisa safely remove dari data kita, seperti itu. Oke, nah cara pertama ya kita bisa kemudian mengasumsikan datanya berasal dari distribusi normal. Nah, ini di statistika deskriptif, statistika dasar, kita belajar misalnya interval kepercayaan misalnya 95%. Maka kemudian di situ X bar plus minus 2 standar deviasi, kurang dari datanya, kurang dari X bar plus 2 standar deviasi, seperti itu ya. Oops, ya. Nah, ini adalah serang kepercayaan 95%, bisa juga 99% dengan 3 standar deviasi, dan seterusnya. Nah, kalau kita asumsikan datanya berdistribusi normal, maka kita bisa memanfaatkan confidence interval atau serang kepercayaan ini untuk menentukan kemudian apakah datanya itu termasuk outlier atau tidak. Untuk kemudian melihat si outlier tadi, bisa juga kita gunakan distribution plot. Nah, di Python ini cukup mudah, perintahnya hanya kemudian kita pakai modul Seaborn ya, distribution plot, displot, lalu kemudian adalah variabel yang ingin kita plot distribusinya. Lalu di sini KDE true, itu ini si kurva ini nanti. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini karena adanya di sini outlier ya, outlier atau noise ya. Kalau kita asumsikan datanya berdistribusi normal, jadi harga rumah tadi berdistribusi normal, artinya banyak yang harganya di rata-rata, lalu yang harganya murah sekali dan mahal sekali itu cenderung lebih sedikit ya, berarti berdistribusi normal. Maka kita kemudian bisa menggunakan tadi interval kepercayaan. Nah, karena kalau absolute X kurang dari 1, maka artinya min 1 kurang dari X kurang dari 1, maka kita bisa manfaatkan itu. Di sini absolutnya adalah ini ya. Nah, ini adalah harga rumah dikurangi rata-ratanya itu kurang dari sama dengan 2 kali standar deviasi, seperti itu. Nah, ini adalah menghitung rata-rata lewat modul pandas ya. Jadi di data frame-nya langsung dia punya fungsi rata-rata, min, dan standar deviasi, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita simpan ini. Nah, ini hasilnya kalau nanti kita lihat, ini hasilnya adalah Boolean index, Boolean vector lebih tepatnya. Jadi nilainya kalau kita jalankan di sini, nah dia nilainya adalah sebanyak datanya 932 baris, yang nilainya adalah true dan false. True jika dia terletak pada interval serang kepercayaan interval ini, yang 95% yang kita gunakan, dan dia bernilai false jika dia tidak dalam dalam interval tersebut. Kemudian kita akan menggunakan si faktor boolean tadi ya, kita jadikan indeks ke data frame kita, price. Lalu misal di sini saya simpan dalam sebuah variabel baru, price 2. Tapi sebenarnya kita bisa safely gunakan nama variabel yang sama. Tapi ini karena nanti saya ingin membandingkan, menunjukkan di proses-proses selanjutnya, makanya saya sengaja simpan dalam variabel yang berbeda, di mana price 2 adalah saat outlier-nya sudah tidak ada, dan price adalah data frame yang masih memiliki outlier-nya. Nah, mari kita lihat di sini. Kalau dijalankan seperti terlihat, maka yang tidak ada outlier-nya di sini price 2.shape itu 931, sedangkan price.shape 932. Jadi satu outlier tadi sudah tidak ada ya, sudah tidak ada. Nah, kemudian kalau kita plot lagi distribution plotnya, maka nampak dia lebih seperti distribusi normal. Nah, oke. Begitu pula kalau kita kemudian buat lagi nih kategori plotnya, seperti terlihat di sini, maka plotnya sekarang nampak lebih informatif dibandingkan yang sebelumnya. Nah, kalau dari sini kemudian, nah ini tricky ya. Visualisasi itu secara umum sangat membantu sekali data analis dan data scientist, tapi kita harus hati-hati dalam menginterpretasi. Contohnya di sini ya, atau biasanya disebut sebagai visualization policies. Itulah mengapa data scientist harus memiliki critical thinking yang baik.
Dari hasil ini seolah-olah kita menyimpulkan bahwa karena ini sumbu Y-nya adalah harga rumah dan sumbu X-nya adalah berbagai tipe tempat parkir, ya, yaitu tertutup tempat parkirnya, tidak ada tempat parkir, tidak disedia informasinya di data, dan terbuka. Seolah-olah sepertinya harganya kurang lebih sama. Nah, kita tergoda untuk menyimpulkan kemudian bahwa di data kita tempat parkir tidak mempengaruhi harga rumah. Mau ada tempat parkirnya, mau enggak, tertutup atau terbuka, maka harganya kurang lebih sama. Nah, ini hati-hati dalam menginterpretasi seperti ini. Kenapa? Kita harus memahami, harus hati-hati ketika kita ingin menginterpretasi sebuah visualisasi, maka satu hal yang menjadi keterbatasan visualisasi adalah keterbatasan dimensi. Batasan dimensi dari visualisasi. Beda nanti kalau kita menggunakan model, di mana kita bisa menggunakan lebih banyak variabel bersamaan, dan bahkan misalnya variabel yang tidak berpengaruh terhadap model, terus bisa kita seleksi, kita filter seperti itu. Nah, kurang tepat untuk mengatakan seperti tadi bahwa tempat parkir tidak mempengaruhi, ya, tipe parkir tidak mempengaruhi harga rumah. Karena apa? Karena kemudian ada variabel-variabel lain. Sebagai contoh misalnya bisa jadi yang tidak ada tempat parkirnya, luas bangunannya lebih besar, atau misalnya yang begitu pula yang ada tempat parkirnya dan tertutup misalnya, tapi dia misalnya tanahnya lebih kecil dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sehingga kalaupun mau menyimpulkan seperti tadi, maka perlu ditambahkan kata-kata kalimat di depannya, yaitu jika diasumsikan luas bangunan, luas tanah, dan lain sebagainya itu sama, maka sepertinya ada indikasi bahwa tempat parkir tidak mempengaruhi harga rumah. Nah, itu masih oke. Tapi untuk kemudian secara strongly menyimpulkan bahwa tipe parkir mempengaruhi harga rumah, ini kurang tepat seperti itu. Hal berikutnya yang akan kita bahas dalam pre-processing atau data preparation di exploratory data analysis ada missing value, data yang hilang, yang tidak ada di data set kita gitu ya. Data set missing value ini terjadi karena apa? Bisa terjadi karena misalnya di questionnaire ada yang tidak diisi gitu ya, di survei atau questionnaire ada yang tidak diisi karena misalnya tidak mengerti pertanyaannya, atau karena sebab lain, karena human error dan faktor-faktor lainnya. Oke, nah, bagaimana mendeteksi ini di data kita? Nah, ini missing value bisa bermacam-macam ininya, penulisannya gitu. Ada yang kemudian benar-benar missing, ada yang dengan spasi, ada yang dengan strip, dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang NA, ada yang nol. Nah, ini kemudian yang membuat pekerjaan data scientist dan data analis menjadi agak lebih lama untuk mendeteksi semua macam missing value di datanya. Di Python sendiri itu ada fungsi untuk mendeteksi missing value, tapi yang bisa dideteksi di Python hanyalah kemudian missing value yang dinyatakan seperti ini. Jadi null, NA, atau N/A, terus hashtag N/A, dan seterusnya seperti ini, huruf kecil maupun huruf besar nulnya. Tapi di luar ini maka kemudian kita harus deteksi sendiri dalam program EDA kita. Berikutnya yang ingin saya bahas tentang missing value dan sangat penting sekali adalah tentang apakah missing value-nya random atau tidak, ya. Ketika saya ngajar metode penelitian, biasanya di awal semester saya sengaja meminta mahasiswa untuk meneliti beberapa hal sederhana, tanpa kemudian memberikan detail petunjuk lebih lanjut. Yang saya minta untuk mereka teliti diantaranya adalah mencoba meminta mereka meneliti apakah misalnya ekonomi orang tua, ya, ekonomi orang tua itu mempengaruhi prestasi akademik atau tidak. Yang dalam hal ini misalnya direpresentasikan dengan IPK mahasiswa. Lalu misalnya jarak dari rumah ke kampus gitu ya, rumah ke kampus apakah mempengaruhi prestasi akademik atau tidak. Juga misalnya asal sekolah, ya, asal sekolah dan lain sebagainya, ya. Ini ada beberapa, biasanya saya sampai 6 atau 7 gitu minta mahasiswa untuk meneliti lewat misalnya ya teman-temannya aja yang satu fakultas atau satu jurusan bahkan seperti itu.
Nah, kemudian mereka biasanya membuat kuesioner ya, membuat kuesioner. Nah, karena baru di awal semester belum diajarkan macam-macam, biasanya yang mereka lakukan adalah membuat kuesionernya, suruh isi nama, nomor induk mahasiswa, lalu penghasilan orang tua, misalnya asal sekolah, jenis kelamin, terus ada lagi tadi ya penghasilan orang tua gitu dan lain sebagainya. 1-2 minggu kemudian mereka sudah terkumpul datanya, saya minta untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, setelah itu mereka kemudian menyimpulkan diantaranya dari sini adalah apa itu? Saya minta mereka lakukan EDA dulu ya. Di sini ada yang missing value tentu saja. Di antaranya adalah penghasilan orang tua gitu ya. Nah, saya tanya apa yang mereka lakukan terhadap missing value tersebut, ya mereka lakukan imputasi dengan cara mengisinya dengan rata-rata. Make sense ya? Sepertinya nggak ada masalah ya. Nah, setelah itu coba dianalisa, setelah dianalisa ternyata kesimpulannya menurut hasil penelitian sederhana mereka adalah penghasilan orang tua tidak mempengaruhi prestasi akademik. Oke. Sampai situ, kemudian saya bimbing mereka dengan cara kemudian coba kamu teliti lagi, yang missing value di penghasilan orang tua itu membentuk pola atau tidak. Nah, ternyata, nah ini yang mereka tidak mengisi penghasilan orang tua ini bisa jadi adalah mereka yang penghasilan orang tuanya di bawah rata-rata, apalagi kalau di bawah UMR. Mereka yang penghasilan orang tuanya tinggi di atas 30 juta misalnya, 35 juta, 50 juta, mungkin akan menuliskan tanpa kemudian sungkan atau ragu-ragu karena kemudian nggak ada masalah. Tapi mungkin mereka yang penghasilannya di bawah rata-rata akan cenderung malu gitu, sungkan untuk mengisinya. Apalagi di kuesionernya ditanyakan nama dan nomor induk mahasiswa seperti itu. Nah, ini pun isian, bukan kemudian kayak rendah, sedang, tinggi, sehingga juga cenderung untuk missing, untuk tidak ada gitu. Nah, ketika yang diisi yang besar dan juga sedikit, lalu diimputasi dengan rata-rata yang sisanya, maka kemudian bias ke atas kan. Nah, makanya akhirnya seolah-olah mahasiswa itu penghasilan orang tuanya besar semua. Nah, ini adalah cerita bagaimana kita tidak boleh melakukan imputasi jika missing value-nya itu tidak completely at random, atau kalau misalnya berpola maka kita tidak boleh melakukan imputasi. Nah, ini yang harus hati-hati dan saya lihat jarang dibahas di beberapa pelatihan atau pembahasan di pengolahan data. Jadi di buku-buku data mining juga karena terlalu tergesa-gesa, beberapa buku data mining tidak menerangkan hal ini. Mereka hanya menerangkan mengimputasi dengan misalnya median atau rata-rata atau modus untuk data kategori. Nah, ini hanya bisa dilakukan jika missingnya itu random. Nah, ada tes statistiknya untuk hal ini, namun kita tidak bahas di sini karena ini masih pendahuluan dari exploratory data analysis. Kita akan bahas itu lebih dalam nanti di lesson selanjutnya. Cuma sampai sini ya, saya hanya beri rampu kuning dulu, bahwa hati-hati dalam melakukan treatment terhadap missing value. Nah, ada begitu banyak metode di missing value ya. Bagaimana kita kemudian menghandle missing value? Bisa kemudian kita exclude ya. Exclude-nya juga exclude kalau ada missing value minimal 1 aja di kolomnya kita exclude, atau misalnya ada pakai threshold, kalau lebih dari 2 missing value-nya 2 kolom misalnya baru di exclude dan lain sebagainya. Nah, itu ya, itu ada berbagai macam cara untuk mengexclude-nya. Secara umum kalau missing value-nya tidak terlalu banyak, ya kita tidak terlalu masalah biasanya untuk mengexclude. Dan juga kita harus perhatikan data yang kita exclude itu termasuk kasus khusus apa enggak. Nah, data saintis yang baik, data analis yang baik, kemudian rajin diligent untuk kemudian melihat hal ini. Karena bisa jadi hati-hati, datanya itu sangat berharga. Nah, pada kasus-kasus tertentu, data saintis atau data analis akan bekerja di sebuah perusahaan di mana setiap baris dari datanya itu mahal. Ada kasus-kasus tertentu yang seperti itu. Jadi jangan sembarangan main hapus-hapus saja. Kita harus lihat apakah data-data yang akan kita hapus itu merupakan data-data yang spesial seperti itu. Nah, kemudian bisa juga kita imputasi ya.
Kalau dia numerik misalnya, metode yang sederhana ya diganti dengan rata-rata atau median, tapi bisa juga kemudian kalau di sini missing, lalu ada di sini ada, di sini ada, maka kita bisa menggunakan model regresi atau klasifikasi tergantung yang missingnya ini numerik atau kategorik. Kita lalu prediksi dia. Paling mudah dengan k-nearest neighbor ya, k-nearest neighbor untuk memprediksi missing tersebut. Nah, kalau datanya time series, nah ini ada banyak metodenya. Misalnya isi, missing, isi. Nah, kita kemudian bisa mengimputasi dengan data sebelumnya atau rata-rata sebelumnya dan sesudahnya dan seterusnya. Ini ada banyak sekali metodenya untuk yang time series juga. Nah, ini missing value makanya sangat dalam sekali pembahasannya. Makanya nanti akan saya pisahkan dalam lesson terpisah. Cara untuk memeriksa missing value di data kita dengan menggunakan modul Pandas itu sangat mudah sekali. Perintahnya hanya kemudian is null lalu .sum. Nah, ketika kita jalankan fungsi ini di sini, ya, maka kita mendapatkan kemudian keterangan di sini bahwa misalnya variabel distance taksi ada 13 missingnya, distance market juga 13, distance ke hospital 1 dan seterusnya, lalu ini tidak ada missingnya. Sebelum kita melakukan treatment terhadap missing value, biasanya kan, oh kalau kita ngelihat kayak tadi, datanya hampir 1000, tapi missingnya 13, oh relatif cukup kecil lah, seperti itu. Lalu main hilangkan saja gitu ya. Nah, tapi ada baiknya kemudian kita cek, dia hilangnya seperti apa? Apakah misalnya cenderung menyebar di beda kolom, seperti itu. Nah, itu nanti akan mengakibatkan missingnya kalau kita exclude ya, maka yang hilang datanya akan lebih banyak dari 13 tadi ya, karena kemudian tersebar gitu. Nah, makanya kemudian salah satu trik yang bisa dilakukan adalah membuat heat map dari missing value-nya dengan cara seperti ini. Jadi seaborn heat map, lalu data frame kita is null seperti ini. Nah, kita dapatkan seperti ini. Oh ya, berarti kalau kita exclude, oh ini tidak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya ternyata missingnya tidak terlalu banyak tapi menyebar gitu di beda kolom, di beda baris dan beda kolom, maka walaupun tadi .sum-nya misalnya tidak terlalu besar, tapi kalau di exclude semua jatuhnya nanti jumlah baris yang dihapus itu cukup banyak seperti itu. Jadi ini adalah salah satu teknik yang cukup baik untuk meyakinkan nanti ketika kita exclude dengan cara misalnya minimal salah satunya ada nolnya kita buang, maka tidak terlalu banyak data yang kemudian kita filter seperti itu. Kita juga kemudian bisa menghitung ya persentase dari berapa banyak yang nol dengan cara seperti ini, cukup sederhana, mudah sekali. Jadi is null.sum sama seperti tadi ya, dibagi dengan ukuran datanya len dari price, kemudian ya udah kita balikkan lagi ke frame yang kalau kita kemudian jalankan, kita mendapatkan persentase dari setiap variabel missingnya itu berapa persennya, kurang lebih sebenarnya sama kayak tadi, cuma dengan display dalam bentuk persentase. Seperti yang sudah disampaikan tadi ya, nah untuk menanganinya, nah ini ada berbagai macam. Yang pertama misalnya kita cukup bilang drop na. Nah, dengan drop na ini berarti jika ada minimal satu missing di salah satu kolom, kemudian baris itu kita filter, kita exclude dari analisa lebih lanjut. Nah, bisa juga kita kemudian hapus jika misalnya semua kolomnya missing atau minimal 2 atau variabel tertentu missing seperti itu. Nah, ini contohnya untuk kasus kita kali ini misalnya karena tadi karena tidak terlalu banyak dan datanya misalnya untuk yang dihilangkan itu bukanlah data spesial atau khusus, maka kita pakai drop na ya. Jadi kalau ada salah satu yang missing, maka kemudian kita exclude baris tersebut. Nah, perintahnya kemudian adalah drop na in place sama dengan true. Selalu gunakan in place sama dengan true jika memang itu bisa dilakukan. Nah, ini kita jalankan. Berarti kita simpan juga di dalam variabel price to. Nah, kalau kita cek lagi kemudian is null.sum, maka kita dapatkan kemudian missing value-nya sudah tidak ada. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, saya juga ingin menyampaikan bahwa ya, ini kita melakukan treatment missing value jika memang kita ingin menggunakan model di mana dia tidak bisa menerima missing value. Contohnya misalnya di regresi ya.
Di regresi itu kita mendapatkan bahwa parameter yang optimal gitu ya. Parameter yang optimal itu kan rumusnya misalnya X transpose X inverse kali X transpose Y. Nah, ini kan apa sih? Ini sebenarnya perkalian matriks kan? Nah, kita tidak mungkin mengalihkan matriks ya kalau ada missing value-nya. Apalagi kemudian menghitung inverse-nya, yang mengalihkannya saja sudah tidak bisa, sehingga tidak bisa dihitung parameter optimal dari regresinya. Nah, itulah mengapa kemudian regresi tidak bisa menghandle missing value. Dia di sini ada vector operation, perkalian matriks. Tetapi model lain seperti decision tree, karena dia konsepnya adalah entropi ya, seperti ini, dia hanya menghitung frekuensi based on frekuensi, maka dia bisa menghandle missing value. Begitu pula juga dengan misalnya neural network. Nah, makanya saya sampaikan di awal tadi di lesson ini bahwa pre-processing itu berbeda-beda tergantung kemudian model apa yang ingin kita gunakan. Nah, dia tidak kemudian satu pre-processing untuk seluruh model, untuk seluruh keperluan. Seperti itu. Nah, oke. Berikutnya kita akan membahas di EDA ini adalah deskriptif statistik. Statistik sederhana seperti rata-rata, median, dan modus. Tapi saya nggak akan terlalu dalam karena saya yakin pemirsa ini sudah mendapatkan pembahasan tentang ini sebelumnya, baik di SMA atau di kuliah gitu ya, karena ini dasar sekali. Cuma saya ingin bahas bagaimana kemudian melakukannya di Python. Oke, ada beberapa ukuran pusat data ya di statistika deskriptif ya, dasar ya. Yang pertama rata-rata, yang sebenarnya di sini adalah penjumlahan dari seluruh data dibagi jumlah datanya kayak gitu, baik di sampel maupun populasi sama. Kemudian ada di sini sih weighted ya, weighted arithmetic mean. Nah, ini variasinya saja seperti itu. Lalu ada juga median. Nah, median ini juga harus hati-hati ya definisinya, tapi tanpa ingin mengcomplicate stuff. Intinya adalah nilai tengah data gitu saja. Lalu ada lagi modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, ini apa itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Nah, ini harus hati-hati. Sedangkan kalau rata-rata dan median ini selalu ada nilainya. Nah, ini adalah ukuran pusat data yang biasa dipelajari di statistika dasar. Sebenarnya ukuran pusat data ini apa sih gitu ya? Dia adalah sebuah nilai yang kurang lebih bisa mewakili dengan baik nilai-nilai yang ada di data. Contoh sederhananya misalnya saya mengajar mata kuliah data mining misalnya. Lalu tiba-tiba saya bertemu di luar kelas bertemu dengan ketua jurusan. Nah, kemudian ketua jurusannya menanyakan kepada saya misalnya, bagaimana kondisi anak-anak data mining misalnya. Nah, tentu saja saya tidak bisa kemudian menceritakan si A dapat sekian, si B dapat sekian nilainya sampai 40 anak misalnya. Nah, kemudian saya bisa cukup dengan mengatakan misalnya, oh rata-ratanya 70. Cukup baik Bu, seperti itu. Nah, dengan seperti ini maka kemudian bisa tergambarkan kurang lebih bahwa keadaannya seperti apa keseluruhan datanya. Walaupun nanti mungkin ada yang nilainya kecil, ada yang bagus sekali seperti itu ya. Tapi minimal ada sebuah gambaran atau nilai yang mewakili ya dari nilai-nilai yang lain. Itulah ukuran pusat data. Nah, tapi saya ingin cerita hal yang lain. Nah, ini pernah diceritakan oleh guru statistik saya waktu saya S1. Nah, dia bercerita sesuatu yang sangat menarik. Nah, ini saya paraphrase cerita beliau. Misal ada seorang pengendara Gojek, misalnya Gojek ya, Gojek. Nah, ini saya nggak pandai menggambar ini ya. Terus ini motor ceritanya ini ya, ceritanya motor. Nah, suatu ketika hujan lebat. Nah Gojek ini mau melewati sebuah jalanan. Nah, jalanan ini tertutup air, banjir gitu ya. Nah, cuma kemudian dia nggak tahu nih, karena kalau ketutup air kan berarti kalau ada lubang di jalanan tersebut maka tidak terlihat ya, tidak terlihat. Jadi bisa jadi di sini ada lubang yang besar, terus kecil. Nah, kebetulan si tukang Gojeknya ini cukup cerdas. Karena di dekat situ kemudian ada warung ya, dia tanyakan ke pemilik warung. Lalu misalnya, Pak, mohon maaf, ini rata-rata lubang di jalanan ini berapa ya Pak? Nah, terus katanya si tukang warung misalnya, oh Mas, rata-ratanya 30 cm. Wah, si tukang Gojek karena motornya motor cowok, ya motor kopling gitu ya.
Dia cukup pede dengan misalnya ground clearance dari si motornya. Ya sudah, jalan saja gitu. Jalan, tiba-tiba di sini ada lubang yang dalamnya misalnya 90 cm gitu. Motornya kecemplung di situ. Mati gitu. Dia balik lagi ke tukang warung, Pak katanya rata-rata 30 cm. Apa itu, ternyata kok ada motor saya ada lubang yang besar sekali, motor saya kejeblos gitu. Nah, apakah tukang warungnya ini salah? Nah, belum tentu. Bisa jadi lubang lain misalnya 1 cm, 2 cm, 5 cm, di sini 90 cm, terus yang lainnya lubangnya pendek lagi, yang kalau dirata-ratakan ternyata memang 30 cm, ya kan? Nah, seperti itu kan, bisa jadi seperti itu. Artinya kemudian ukuran pusat data saja tidak cukup. Kita membutuhkan suatu ukuran lain gitu ya. Apakah cerita saya ini tidak terjadi di dunia nyata? Ternyata terjadi. Mari kita lihat di sini. Nah, contoh ini adalah contoh nyata, dan saya yakin ini tidak satu dua kali kejadiannya, bahwa ini terjadi di berbagai tempat seperti itu. Jadi ada lubang yang dalam, tapi ketika banjir, kemudian ini lubang ini jadi tidak terlihat. Oke. Ini di luar materi ya. Agak menariknya kemudian ya orang-orang di sekitarnya tahu itu ada lubang, terus orang banyak lalu lalang di situ, seharusnya diberi apa ya, tanda atau apa gitu. Nah ini kan kalau kita lihat bajunya kurang lebih orangnya sama gitu ya. Oke, nah ini, nah kita lihat ada mobil misalnya mau lewat, Bu ya dikasih tahu gitu ya, tapi orangnya sama sih, baju kuning itu, baju merah itu. Nah inilah, tapi dibiarkan aja dia jeblos gitu. Ya walau alam lah, ini saya tidak tahu aslinya seperti apa, tapi itu hanya ilustrasi aja cerita. Mudah-mudahan tidak terjadi pada pemirsa dari Tahu Data Indonesia. Nah, oleh karena itu, ukuran pusat data tadi tidak cukup. Akhirnya kita butuh ukuran lain. Nah, ukuran lainnya itu adalah ukuran keseragaman data atau data variability di sini. Ada beberapa, diantaranya kuartil, lalu ada nanti kita pakai variansi terutama ya. Maka dengan adanya nilai variansi, dengan ukuran keseragaman data dan nilai apa itu, ukuran pusat data, maka kita mendapatkan gambaran yang lebih baik dari keseluruhan data yang ada. Misalnya rata-rata 70, lalu kemudian simpangan bakunya misalnya 10, kayak gitu. Oh, versus kalau simpangan bakunya agak lebih besar, maka berarti ada yang nilainya kecil sekali, akan ada yang nggak lulus, dan ada yang nilainya bagus sekali, seperti itu. Nah ini ya, jadi ukuran pusat data dan ukuran keseragaman ya. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung statistika deskriptif ini? Nah, di modul Pandas ini sangat mudah sekali. Perintahnya hanya kemudian variabel data frame kita, kemudian dot describe. Nah, kalau kita lakukan hal tersebut, maka terlihat dia akan mengeluarkan berbagai statistika sederhana dari data kita. Seperti di sini ada count-nya, jumlah data dari setiap variabel. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi adanya missing value sebenarnya, lalu rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, dan juga di sini ada median dan Q1, Q3-nya ya. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal di sini. Nah, dari statistika deskriptif ini kita bisa memanfaatkan nilai minimum dan maksimum juga untuk mengecek noise dan outlier. Contohnya misalnya kalau ada variabel misalnya seperti ini, harga rumah, lalu minimumnya misalnya negatif, atau misalnya penghasilan atau gaji nilainya negatif, kemudian berat badan nilainya negatif, maka kita tahu berarti data kita masih memiliki noise. Jadi statistika deskriptif ini tidak hanya kemudian untuk mendapatkan informasi dari data kita, tapi juga kemudian bisa digunakan, dimanfaatkan untuk bagian dari membantu kita melakukan pre-processing. Nah, kemudian yang saya mau sampaikan lagi adalah kalau kita menggunakan perintah ini, maka yang muncul di sini hanya semua variabel yang numerik saja. Tapi seperti terlihat, nah, parking dan city kategori tidak ada di sini variabelnya. Maka bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan juga informasi dari variabel kategori tersebut? Nah,
Perintahnya kemudian sama perintahnya, tapi kita tambahkan parameter dari fungsinya dengan mengikut sertakan include sama dengan all. Nah, kalau kita lakukan hal itu, kita jalankan selnya, maka kemudian kita akan mendapatkan informasi statistika deskriptif termasuk variabel kategoriknya. Nah, tentu saja kemudian ya di variabel kategorik kita punya di sini adalah berapa banyak nilai uniknya. Di parking tadi ada 4 macam, city kategori ada 3, kategori A, B, dan C. Nah, top ini adalah siapa sih yang paling banyak muncul. Nah, ternyata paling banyak adalah tipe tempat parkir terbuka dan berada di kota B seperti itu. Nah, berapa banyak? Nah, ini modusnya berarti ada 353 di sini untuk parking, ada 347 seperti itu. Nah, tentu saja kemudian untuk data yang numerik, nah ini tidak ada modusnya seperti itu. Nah, kan nilainya none semua seperti itu. Dan kebalikannya juga berarti benar. Untuk variabel kategorik ya tidak mungkin kita hitung rata-rata, standar deviasi, kuartil dan lain sebagainya. Minimum, maksimum tidak ada, makanya di sininya none. Jadi seperti itu. Nah, ini perintahnya cukup begini saja, sangat mudah sekali. Bayangkan kalau kita melakukannya di Excel. Nah, melakukannya di Excel kan agak lebih banyak kita kemudian perintahnya. Medium, min untuk setiap kolomnya. Tapi kemudian di Python hanya satu baris kita mendapatkan keseluruhan informasi statistika deskriptif ini. Jadi sebenarnya hanya masalah kebiasaan saja. Kalau sudah terbiasa sebenarnya menganalisa dengan Python itu lebih sederhana, lebih simpel, dan lebih dalam ketimbang kita menggunakan Excel. Tapi biasanya karena kebiasaan sudah terbiasa menggunakan Excel dalam mengolah data yang sederhana, banyak orang kemudian agak reluctant untuk kemudian pindah ke Python dalam mengolah data. Selain itu, kita juga bisa menggunakan perintah value counts untuk melihat kemudian distribusi dari setiap variabel kategorinya. Jadi seperti apa, misalnya open berapa banyak, not provided berapa banyak, no parking juga berapa banyak, dan seterusnya. Kita bisa juga kemudian menghasilkan contingency table, two-way contingency table untuk kemudian melihat cross antara dua variabel kategori. Contohnya di sini titik kategori dan parking. Jadi misalnya yang tempat parkirnya tertutup dan berada di kota A sebanyak 72, lalu misalnya tidak ada tempat parkirnya di kota C adalah 40 dan seterusnya. Nah, jika kita kemudian sudah selesai melakukan semua preprocessing tadi, yang kalau aslinya karena datanya aslinya itu banyak ya dan jumlah kolom banyak, biasanya makan waktu mungkin sampai beberapa hari seperti itu. Nah, kan tentu saja kita harus menyimpan hasil data preprocessing kita. Nah, di Python ini sangat mudah sekali untuk menyimpan hasil preprocessing kita. Perintahnya cukup nama data frame kita, misalnya di sini price to, kemudian to CSV, lalu di sini nama file CSV-nya. Nah, ini tambahan saya recommended aja, biasanya UTF-8 ya. Seperti itu. Tentu saja kalau misalnya menggunakan bahasa asing seperti bahasa Cina, bahasa Arab, dan lain sebagainya, Korea, maka encoding UTF-8 itu tidak dianjurkan. Tapi kalau seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu biasanya dianjurkan menggunakan encoding UTF-8. Nah, ini dijalankan, nanti ketika sudah dijalankan seperti ini, maka di folder yang kita tentukan akan muncul file baru, yaitu misalnya di sini saya namakan price.preprocess.csv. Lalu kita meloadnya sama seperti di awal lesson ini, bagaimana kita meload file CSV. Itu saja untuk lesson EDA 01 ini. Kita lanjutkan nanti di EDA 02 dengan membahas berbagai macam visualisasi di exploratory data analysis. Sampai bertemu lagi.